ada acara untuk aku baca sih. Pas mau berangkat, can we take a message for him? Can you please pass it on to him? I know that. Pas-pasan mengejar komitmen, pas-pasan. Saya juga tahun 2011 CEO-nya cewek kita buat dapat tuh juga. handphone aja. Ada aku dulu ada di sini. Oh, sayang banget. Saya dulu Tenang ya. Iya, saya tuh. Gimana? Iya. Kamu hebat sekarang. Ayo kita ketemu lagi. Lalu bilang Amerika. Wah, di web semuanya lengkap. Tentang Indonesia. Thank you. This is all the album selection. Makasih. Saya sudah. Video Pak Rosa. di sini tadi. Iya, saya tahu. Tadi kata saya. Thank you Pak Ahok. Anytime. Saya hubungi langsung sutradara dari Hani di Female. Background saya dulu awalnya adalah jurnalis di Prambors di RCTI, lalu saya ke Amerika, kerja di CNN 10 tahun di Amerika, lalu lihat September 11. Di situ saya ngerasa saya tahu Amerika, nggak tahu Indonesia. Saya pulang Indonesia tahun 2002, tapi kerja jadi program director di Female Radio, lalu saya nggak terlalu betah di Jakarta. Saya pikir alasannya karena macet, tapi alasannya ternyata karena setiap saya pulang, orang tua saya berantem yang nggak penting. Misalnya pembantu misalnya nyetrika, lalu menurut ayah saya udah oke, menurut ibu saya belum rapi, dan ayah saya praktis orangnya nggak apa-apa. Besoknya pembantu dipecat karena dianggap ayah saya berpihak kepada pembantu. Terus supir juga misalnya naruh sesuatu CD dituduh mencuri. Jadi ibu saya itu yang tadi saya tunjukkan itu dulu primadona Subang, Cimahi. Jadi zamannya orang belum punya bioskop, dia sudah punya bioskop. Dia zaman orang belum pakai Vespa, dia udah pakai Vespa. Di tahun 58, ayah dan ibu saya ini menikah. Ayah saya bankir, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan kerjanya keliling Indonesia, cabang-cabang lain. Sepertinya ibu saya tidak menemukan ekspektasi menemukan pasangan hidup yang romantis atau knight in shining armor. So she has her own expectation yang tidak connect. Kakak saya ada 4, semua rebutan merit tahun 88, 86, 87, 88, 89. Saya anak paling kecil, jaraknya paling jauh. So saya nggak tahan dengan depresinya ibu saya dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu waktu itu namanya gejala Alzheimer. Jadi saya pilih ke luar negeri. Saya pilih sekolah, saya pilih kerja, saya lebih happy di New York, punya lingkungan sendiri dan home is overseas. Sampai saya pulang dari New York, saya merasa saya lebih kenal New York, saya lebih kenal Amerika. Ini kami di Female Radio, community development ininya, biasanya yang bantu kita juga. Masih kartu apa harus. Karena nggak kuat dengan saya tuh di kamar aja gitu Pak Ahok. Tapi saya nggak bisa deteksi tiap ajak kemana itu dia nggak terlalu excited atau nggak mau gitu. Sementara saya memiliki sikap atau jiwa yang lain gitu. Jadi saya mencari kerja, pengen kerja yang keluar. Akhirnya saya kerja di UNICEF. Dari Female saya kerja di UNICEF Jogja dan Jawa Tengah as a communication specialist. Bos saya orang Australia, dia bilang please get another master and PhD in public health. Setelah mendapat master in public health, saya menjadi konsultan, kerja di UNICEF juga. Saya ngajar di Perth, Curtin University, asisten dosen, dan dapat beasiswa ambil S3 untuk membantu obesitas. Ngapain saya bantu program obesitas Australia? Gitu. Saya pikir, karena begitu ayah saya bilang ibu udah makin parah, what is this? Tahun lalu, saya 40 tahun Pak Ahok, life begins at 40. So itu kayak pencerahan gitu.
berbuat baik kepada ibu bapak nomor 1 kalau di Quran. Kalau di Injil yang saya riset, saya sangat penasaran sama ayat kitab suci ini. Kita dikasih SOP untuk dilakukan, diaplikasikan. Lalu kalau di Injilnya Exodus 20 ayat 12, honor your mom and dad and your life will be long and prosperous. Ngafal juga. Saya nggak ketemu yang Hindu Budaya belum dapat. Jadi, I try to connect the dots, seperti Steve Jobs bilang, in life you have to connect the dots. Pekerjaan saya adalah consultant, partner relation. This is my source of income, didanai Ford Foundation. So this is my source of outcome. Jadi ada income, ada outcome. So this is my outcome yang Alzheimer. So kebetulan Alzheimer Indonesia itu sudah berdiri dari tahun 2000. Menteri Suyudi yang meresmikannya, tapi baru tahun 2013 ini karena ilmu komunikasi kesehatan saya mau saya kembangin, saya pikir ada strategi yang perlu dikenakan lewat tagline. Tagline-nya adalah jangan makmur dengan pikun. Artinya it's a big deal. Enggak, ini ada yang soft copy-nya nggak? Ada. Kita bisa bantu taruh di LED. That's good. Kasih gitu. Kita udah mulai taruh di LED. Excellent. Kita minta nih, kopi aja. Iya. Nanti saya kasih. Dia bisa taruh di website kita juga. Website kita. LED ini kita meja tadi. Iya. Jakob itu semua bisa. That's I'm happy Pak Ahok kalau bisa mendukung. Sudah besar itu cepat kalau lu. Iya. Kayak kecil gitu. Iya, intinya ada 10 hal 10 signs semua itu. All these 10 signs Pak Ahok secara singkat aja. Lupa, gangguan daya ingat. Berarti politisi banyak gejala penyakit ini. Banyak gini. Abis itu baru ngomong udah lupa ya. Dan reason Pak Ahok, reason yang paling baru dia lupa gitu. Itu berulang-ulang. Ada juga penuaan dini Pak Ahok. Jadi bukan badannya itu sebenarnya udah capek. Itu ada faktor lain lagi macam-macam. Ada sulit fokus. Begitu di ruang masak nggak tahu gimana cara ngurutannya, cara masaknya dan sebagainya. Pakai handphone nggak tahu Pak mencetnya dan sebagainya, tiba-tiba hal-hal sederhana seperti itu. Sulit melakukan kegiatan familiar. Kok nulisnya nggak selesai-selesai Bu, nggak bisa menyelesaikan. Kalau ibu saya kasusnya adalah whenever dia berdiskusi sama ayah saya, dia tidak memiliki kemampuan untuk closure. Jadi semua selalu diputar, diulang lagi. Kamu dulu salah ini, kamu dulu salah itu. Jadi tidak mau mencapai satu hal gitu. Disorientasi. Saya ini ada di ruang mana, balik kota, lantai berapa? Nggak tahu. Justru Bapak berarti cowok yang paling romantis. Tidak paham Mbak. Bisa tahan. Cuma di romantis. Itu ada interesting juga tuh Pak Ahok kayak gitu. Saya dulu malah, maaf, menyuruh bapak ibu saya cerai. Karena saya nggak ngerti kenapa orang menikah ada di satu rumah tapi berantem gitu. Ternyata ibu saya memang memiliki tanda-tanda ini dan ayah saya stick dengan komitmennya dan ternyata menurut ayah saya he said mungkin Allah memanjangkan umur saya untuk mengurus istri sampai sekarang gitu. Saya belum sampai situ Pak Ahok, saya masih single kan. Pengaruhnya New York. Mungkin juga. Jadi orang kampung kan beda. Suka nggak suka mesti terusin. Yang kelima, kesulitan memahami visual spasial. Jadi kalau saya tuang minuman air itu, ibu saya pernah saya lihat dia nuangnya kayak gini. Ya, jadi dia, sorry ya, Bu Eva, nanti saya ini gantian ininya, gelasnya yang lain. Masih banyak kok. Mejanya dibasah-basahin. Oh ya, nanti ganti gelas. Sisi banyak pegawainya. Jadi ganti gelas. Banyak pegawainya. Poin 6, gangguan komunikasi. Aduh, ini jam dinding ibu rusak terus, padahal jam tangan. Apa pinjam remote controlnya padahal handphone gitu. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Inilah kejadian betul. Pasti kamu yang ngambil CD itu kan? Enggak Bu, maaf Bu. Apa bukan saya, superiornya Wah, ayah berarti saya. nenek istri saya kena ini nih. Wah, salah mengambil keputusan. Kaos kaki ibu saya kiri merah, kanan biru. Saya bilang pikun. Parah-parah dulu. Jangan makan warnanya. You take it seriously. Berpakaian tidak serasi, saya nemenin ibu saya ke pasar Indomaret, belanja, bayar 170, lama sekali ngeluarin uangnya. Mama pelit amat sih, bayar 170 aja nggak bisa. Ternyata udah nggak tahu yang 100 yang mana, yang 50 yang mana, yang 20 yang mana.
menarik diri dari pergaulan. Ayah saya 20 tahun ke kondangan Pak Ahok sendirian. Saya juga nggak suka pergi ke kawinan ya, makanya saya kabur kan ke New York. Tapi ibu saya itu ternyata kalau ke kondangan minder rootnya. Ayah saya 84 gagah, apa istilah Jawanya terengginas ya, apa namanya, bener-bener maco banget gitu. Nah ibu saya itu kayak kalau wah kok kurusan apa gemukan, dia langsung yang oh Anda ini ya menghina saya ya gitu. Jadi sangat dia pilih di rumah aja, dia pilih di kamar, dia hoarding, dia kumpulin semua minyak wangi yang udah nggak berfungsi juga dikumpulin. Perubahan perilaku dan kepribadian, gampang marah, emosi naik turun, curiga, depresi, takut yang berlebihan, paranoid. Ini Cemburuan nggak Pak? sangat cemburuan, super duper cemburuan Pak. Jadi saya waktu itu merasa it doesn't make sense. Sementara ayah saya bilang nggak ada, tidak ada affair, tidak ada selingkuh, tidak ada hal yang prinsip untuk membuat saya cerai, hanya karena ibu saya tidak bisa berkomunikasi dan sehat secara mental. Nah, Terus tahunya dari mana ya ini? terdiagnosa ada screeningnya Pak Ahok, ada MRI-nya, ada spektrumnya. Jadi selanjutnya saya share tentang understanding. Kita ya sudah kita nggak barang ini. MRI. Ada. Dokter saraf lah. Ya neurolog. Ini dari 65 ke atas yang kena mayoritas perempuan. Kalau teori saya personally, saya merasa perempuan itu banyak pakai hati Pak Ahok. Laki-laki pakai kepala kan. Jadi bapak saya itu super pakai kepala, ibu saya super pakai hati. Jadinya kayak gitu di awal. Tapi sekarang saya merasa kembali menjadi anak lagi pulang. Now I feel I have a parent so to speak. Karena they're the most harmonious couple now. Like papa anterin mama pagi-pagi jemur di bawah sinar Nggak bisa matahari. jalan ya? Nggak bisa Udah nggak bisa jalan ya. Karena pengaruh ini ya? Udah makin itu. Makin menurun. Iya. Tadinya bisa makan sendiri. sekarang Kemampuan kognitif secara medis terbalik Pak Ahok. Jadi kalau dulu kita Balik ke JKT. dari nggak bisa jalan sampai pintar sampai akhirnya tidak bisa jalan dan meninggal. Jadi benar-benar seperti kurva terbalik. Jadi kalau sampai nggak bisa jalan sekarang ibunya Dewa kira-kira berumur 2 tahun kali ya. Semuanya seperti Itu itu. kayak filmnya itu ada yang tua itu ya. Benjamin Kilang ini. Benjamin apa ya? Yang Benjamin Button. Iya, Brad Pitt. ayah pacarnya jadi gendam. Iya. Iya. 1/385 jumlahnya 36 juta dari data. Indonesia itu masuk di low and middle income countries. Nanti akan bertambah di tahun 2050 sampai 115. Kalau country nomor 18 populasinya dibanding negara-negara lain. I remember the face but I forgotten your name. Inilah bagian diagnosanya, ada history. Karena ibu saya golongan darahnya B, saya juga B. Saya mungkin bisa terkena ini kalau saya sedih berkepanjangan. Kalau saya di-reject orang langsung galau kelamaan, atau saya tidak berpikir positif dan sebagainya. Karena ibu saya membiarkan dirinya untuk ke depresi yang terlalu lama. Neuropsychological testing, blood test, dan all these things tadi jawaban dari pertanyaan Pak Ahok adalah ada scientificnya bisa dicek. Otaknya bisa dilihat yang ini yang Alzheimer kecil, yang normal seperti ini, menyusut. Seperti yang video tadi, makin I actually already lost my mom mentally, tapi physically dia masih ada. So saya grieving di tahun 2009, nangis kehilangan karena kehilangan jiwa yang saya kenal gitu. Jadi now I feel saya perlu berbagi informasi ini. It's a lifelong process. Dan inilah pintu-pintunya, mental exercise, fitness, kalau kurang fitness, ada diabetes, dicek, genetik di keluarga, lingkungan. Ibu saya lingkungannya dia bikin dirinya makin depresi. Education, lulusan SMA di Cimahi. Social network, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Vascular factor dan sebagainya, genetik, all these things. Depresi, sangat depresi. Dan yang menyedihkan, ibu saya juga kena gizi buruk. Itu paling sedih Pak Ahok. Saya belajar public health, begitu dapat diagnosa ibu saya sendiri bisa gizi buruk. Something is wrong here gitu. So all these things ini medikasinya baru, medicationnya belum ada. Inilah ujung-ujungnya adalah stres. Tiap hari ibu saya kalau saya pulang itu pakai koyo dan minum Detrogen atau Paramex. Tiap hari.
karena dia sakit kepala, sering diare, sering jatuh mendadak. Kaki saya ini yang kiri kalau 2 kali lompat jauh, dua kalinya terkilir. Jadi mungkin saya punya chance juga, fatigue dan sebagainya. But I don't want to have the chance on this. So bagaimana caranya? Kita semua harus makan sayur dan buah tiap hari, selalu ketawa-ketawa dan banyak happy gitu Pak Ahok, jangan terlalu stres. Juga komedi. dan makanya rencananya tanggal 15 September mau minta dukungan Pak Ahok Kita ketawa. dan Menteri Kesehatan untuk Memory Walk. Itu adalah satu gerakan dunia. Ini adalah World September Alzheimer Month, World Alzheimer Month. Kita adalah bagian dari Alzheimer Disease International dunia di UK, dan 80 negara melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kampanye peduli Alzheimer ini. Dan untuk pertama kalinya Indonesia mungkin kayaknya baru sekarang. I want to make the best out of the time. I will send you the soft copy in your email juga on this. Saya juga sudah kirim surat kepada Ibu Menkes, Ibu Nafsian Boy, kirim surat juga kepada Menteri Salim Segaf, Menteri Sosial, karena semua harus terintegrasi untuk melakukannya bisa bersama-sama. Rencananya kalau dari rundown adalah titik temunya di depan Menara BCA dan Grand Indonesia, antara UOB dan Grand Indonesia, Jalan Teluk Betung dan MH Tamrin. Panggung berarti. Ada panggung Iya, di panggung, Sub, ya. panggungnya di Sub, betul. Sama BPLAD. Panggung di Suban. Iya, Sudah sama, enggak? sama BPLAD. Sudah. Sudah. Enggak WPR ada, semua di Suban. Kita kan bertugas untuk kualitas udaranya, Pak. Oh gitu. Nah, jadi Oh, terkait kualitas udara. iya. Jadi di situ kita punya alat Pak, yang radiusnya sampai 5 km. Ya, Nanti Pak. kalau kita nggak punya rekening, kita tutup, kualitas udaranya nggak naik, nanti kita dimarahin sama. Berarti ini udah oke kan? Sudah Pak. Jadi Sudah nanti biasanya Kirim Selasa surat. sebelum. Saya kirim surat ya. Nah, jadi kalau bisa nanti Siap, Mbak dikirim surat ke Dishub Dishub. atau ke BPLHD juga, Baik. ya sama. Nanti hari Selasa Ya. tanggal 10 Ya. kita pasti ngumpul Oke. di Dishub. Ya. Oke. Nanti semua peserta ini Car Free Day Ya. nanti ngumpul di situ. Ya. Kalau yayasan ini pakai di pihak ketiga kan, suruh dia supaya nanti mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Karena di sana juga kita kampanye tentang kebersihan, Oke. tentang kesehatan masyarakat. Oke. Ya rencananya mudah-mudahan Pak Ahok bisa hadir. Itu adalah cara untuk preventing kita untuk tidak kena Pak Alzheimer. Gubernur ya, Pak Gubernur yang suka nih pagi-pagi ini. Oke. Pak Ahok nggak suka. Jam 6 sampai jam 10 ya. Iya. Kalau waktu kita 6 sampai 11. 6 sampai 11. Iya. Bukan saya nggak suka, kadang-kadang tuh ya kita sama-sama ada hobinya kan. Iya, iya. Saya pagi sampai setiap hari 4:30 pagi bangun. Nah, Masih olahraga kan kita. Kalau Iya. olahraga anjlok kita sampai Iya. malam baru pulang. Sabtu kadang ada acara, Minggu ada acara siang. Jadi saya kadang-kadang minta waktu supaya ada yang seminggu tuh sekali atau 2 kali, syukur-syukur 2 kali, Kayak baterai yang charge. saya bisa mandinya agak siangan gitu. It's part of you being balancing your Iya life. kan, terus dan saya bisa nongkrong liatin burung, liatin Iya, iya. ikan, liatin tanaman. Saya tanam banyak pohon buah-buahan. Jadi, Pak Gubernur nggak ada acara di? ya, Pak Gubernur pasti sebenarnya dia hobi. Oke. Dia hobinya lain. Jadi Oke. balansinya Bangun pagi. jalan pagi, ikut lari gitu kan. Jadi kapan dia take a break itu Pak Ahok? Kalau Aduh, saya nggak tahu. sambil jalan. Iya. kalau bisa Pak Gubernur yang Iya, jadi bikin surat ke Pak Gubernur. ya suratnya udah saya siapin semuanya Iya, Pak. makanya kalau saya minggu tuh rata-rata saya nggak mau ikutin kegiatan pagi. Oke. Ya. Ya. Saya kirim surat ke Bapak Ya. dan Pak Gubernur lengkap semua data yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Nggak mau ikut. Nyari hari minggu kosongnya susah banget. Nah, baik saya udah belasan kali ganti Pak Gubernur jadi gubernur. Beliau kan Sabtu Minggu suka kampanye, suka Iya. cuti. Ya cuti kan saya nggak bisa pulang. Betul. Saya udah bersetahun nggak pulang Belitung. Setahun. Terus Sabtu Minggu nggak bisa pulang. Ya. Jadi saya mau pulang nih. Oke. Mau pulang nih, kalau Bapak saya nggak mau tahu mesti pulang sekali dia bilang. Ya itu kalau kayak baterai harus ada di charge-nya kan Pak Gubernur. Iya. Kalau saya cas sih saya gampang. Saya orangnya easy going. Oke. Saya pulang
Ya kadang saya lupa saya wagub, makanya suka ribut mulu. Kalau dipikirin kita jadi masalah. Oke. Oke lah kalau itu sih. Iya. Ini Tinggal- saya mesti tes ini ibu saya ini. Iya, kebetulan yang saya mau terangkan dari segi rundown adalah rencananya berbagai komunitas ini tua muda, range-nya 25 sampai 80-an. Karena saya juga ngajar di FISIP UI Pak Ahok, saya mengerahkan anak-anak mahasiswa jurusan komunikasi, sosial, pemasaran sosial saya untuk tidak hanya belajar teori tentang pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah menggunakan konsep-konsep marketing untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi ini salah satu contohnya, jadi mereka akan dikasih some sort of midterm atau Maksud apa. saya ini kalau untuk LED, iklan LED, Iya. kan cuma iklan untuk hari ini. Betul, Maksud saya itu bisa tidak yang seperti ini Iya. dibuat agak besar. oke. Tulisannya keluar besar karena LED kan cuma lihat sekilas. Ya, Nah harusnya dibuatnya Jadi dalam scroll bentuk gitu. film LED. Bisa slideshow bisa, gitu ya. slideshow. Slide. Kalau slide kan nggak dengar orang ngomong, Iya. ya dia nggak boleh tulisan itu banyak. Jadi Iya. betul-betul maksimal Yang 6 paling kata, 3 kata saja. Tapi kan kita ada Oke. berapa step, jadi supaya gampang. Baik, Orang nggak ngerti. Mungkin Harus banyak orang scroll. nggak pernah dengar namanya Alzheimer itu apa itu orang nggak tahu. nggak tahu, betul. Makanya, jangan maklum dengan pikun, kenali Alzheimer dari sekarang. Iya. Salah satu cara mengenalnya datang ke 15 Saya September. pernah dengar tapi saya nggak pernah tahu kayak gitu serem bisa kayak makan. Serem banget. Iya. Iya, ternyata. That's based on research bertahun-tahun. Dan ini bisa di-prevent kalau kita menjalankan pola hidup sehat. Olahraga, makan sayur, dan sebagainya. Arisan itu ternyata sehat, Pak Ahok. Karena asal nggak ngeluarin uangnya ya. Ketawa-ketawa. Kalau belanja, iya, ketawa-ketawa. Kayak alumni kumpul gitu kan. Itu malah sehat, ya. Jadi asal itu tadi balance ya dari segi expenses dan sebagainya. Ya, orang tua mesti dikasih pakai BlackBerry Messenger. Supaya social life-nya baik. Oh iya itu ayah saya cepet banget pakai BB-nya. Nah, ibu Kakek saya nenek saya 89. sehat. Tapi tidak sebesar sehat, jalan mana aja toko itu tadi suami istri. Dan hebatnya belum pernah pisah ranjang, Hebat. bukan pisah kawan, udah menikah dari umur 21. Ya. Berantem dulu juga sih. Saya nggak tahu ada pengen itu, tapi baik itu. Iya. Main lain kayaknya Pak Ahok. Saya ngelihatnya in order to go to heaven, ya, you go through hell. Ayah ibu saya kayaknya udah kena hellnya. Sekarang they're in heaven gitu. Maksudnya heaven adalah they're very happy, they're very harmonious. Dulu saya pulang ke rumah yang nyambut paling happy adalah anjing namanya Bruno Van Pelan-pelan Pak. Jadi dia Maret kemarin tuh mati, saya ngerasa dia ngomong, udah ya tugas saya udah selesai. Ibu kamu kan sekarang harmonis. Walaupun ya oke sayangnya kena Alzheimer. Tapi ayah saya tahun 2009 vow di depan Dr. Martina, saya akan melakukan segala daya untuk make it up kesalahan saya sebagai suami, misalnya tidak berkomunikasi banyak, minim dan sebagainya. Dan saya lihat pembuktiannya oleh ayah saya dilakukan itu. Gak pernah-pernahnya jalan kaki pagi-pagi. Masih banyak bikin kesaksian testimoni Pak. Iya, dan itu faktor komitmen itu nggak main-main Pak Ahok ya dalam pernikahan, nggak sembarangan Ya, ribut. ini kan korban sekolah di luar negeri terlalu lama. Iya. Jadi dia bilang, lihat tuh bule-bule kakek nenek masih mesra romantis. Terus saya bilang, tau nggak itu istri baru soalnya. Dari muda masalahnya. Iya. Saya kan pernah diajak diundang waktu konvensi Obama 2008. Oh, iya? Jadi saya tuh ada tinggal di rumah penduduk gitu kan, ya barbecue. Kayak kakek 70 berapa sih lupa, 76 atau 78. Terus dia bilang, dia bilang, kamu diam-diam ya katanya. Ada apa? Pacar saya mau datang. Dasar otak Indonesia kan. Saya bayangin pasti yang datang ini pasti paling tidak ya 30-40 kali ini. Di pikiran saya, kalau datang 70-an juga. Dituntun pakai tongkat dari anak yang diantar ini. Nenek. Terus lucu, pelukan, cuma gitu. Saya mikir, ada apa yang gila? Terus saya tanya, ini malam ini nginep? Wah, nggak nginep, pulang lagi dia. Oh. Itu ada apa? Ya kita pacaran aja untuk tua, enak kan untuk ngomong, ada temen. Ini versi bule. Iya. Kalau versi orang kita kan nggak boleh. Kalau bapak atau ibu menikah lagi udah tua, dibenci anak cucu. Iya. Ya kan, kayak ibu saya kan janda, ibu saya janda tuh baru umur apa 50-an, 53 atau berapa? Di sana, masa ya Pak? Pak Medan saya perhubungan. Ini
Terus cuman itu masalah orang Asia. Kita masalah Asia kan di situ. Nah, bule ada juga kayak bule walaupun nggak benar, lama-lama dia lebih benar daripada kita. Kita tertekan Opres tadi. karena gara-gara ayat-ayat suci tadi kan, Iya. standarnya terlalu Tinggi. tidak boleh ini, aduh jadi stres. Iya. Ini macam-macam. Pak ini mau promosi ini. Ya Pak. Di surat udah tahu kan? Ya, Pak. Nah itu udah surat cuma formalitas aja. Tanggal Iya. 15. Oh iya, saya juga nggak bisa 15, saya ke Belitung. Oke. Ya, Finally. Kalau gitu saya kasih surat ke Pak. Ini 50 orang yang mau ikut pusing nih. Humas, wartawan mau ikut Pak. ST ikut enggak ya? Udah pernah bulan madu di situ kan. Kalau dari apa namanya Bapak usulkan kirim surat ke Pak Jokowi juga, Gubernur untuk. Ya saya kan minta Pak Jokowi supaya beliau turun. Perlu audiensi Ya, lagi. beliau suka kalau soal audiensi sih nanti minta si ST kasih ke ini aja, mintain ke Pak Heru untuk atur. Atau untuk LED juga saya bisa minta sama Bu Esti. Alamat email yang saya. Untuk bahan LED Ya. kasih aja. Kasih ke. Nah, jadi bisa dicari ke Silandi, ke Jakong, bisa mereka sama. Ya. Saya duluan kasih t-shirtnya Pak ini. Kalau saya nggak ikut, ini kasih ke Pak itu. Pak Jokowi aja. Nggak perlu dikasih sekarang. Kasih saya nggak apa-apa, Boleh. titipin ya. Baik. Saya titipin. Jadi siap ya langsung. Iya, suratnya juga ada langsung. Baik. Ada semua. Surat satu lagi. Intinya lagi adalah kalau nanti dari Pak Jokowi bisa mendukung ini, nanti dengan Bu Nafsia dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan menyediakan 2 mobil Promkes katanya. Ibu Novarianti juga saya menyediakan 1 mobil katanya komisi apa saya lupa. Tapi intinya adalah saya mau melakukan semuanya terintegrated Pak Ahok. I don't want Jadi kalau kesehatan, Pak John, ya. BPLHD Pak. BPAD, Terus mana? Dishub. Isu Kok pakai baju batik hari ini? lawangan Pak. Tadi saya di lapangan. Oh. Mohon maaf. Saya gara-gara paripurna, harusnya memang pakai batik. Biasanya kalau kita ke lapangan ambil sampel, peralatan kita di kantor semua dari lapangan langsung. Jadi kalau pakai jas nggak berani lepas Pak. Kalau lepas nanti celana sama ini warnanya nggak ketemu, taruh di mana lagi? Ya gitu. Sama salah saya berapa? Salah kaki kiri kan. Saya ya pagi kalau jendela kita sekarang pasangin kaca film. Iya. Kalau matahari masuk tuh nentuin warna celana tuh baju pusing loh tentunya. Karena gara-gara kaca film itu kan. Nyalain lampu tidak orang lagi di jalan. Oke. Itu Ya, aja. kayak gitu Pak Ahok ya. Intinya mau minta dukungan begitu DKI Jakarta Ramah Lansia. Kita terima udah kasih dukung. Oke. Itu boleh tambahkan. Silakan. sedikit, Pak. Yang mau minum air putih silakan ya. Iya. Enggak, kami kebetulan memang dari Mong Lansia yang memang fokus pada lansia dan masih banyak isu yang sebetulnya belum mendapat perhatian dari Pemda DKI mengenai kenyamanan lansia, ya, khususnya keamanan di jalan, sepertinya mau jalan kaki aja mau jalan di mana olahraga. Jadi masih banyak faktor-faktor. Kita ingin Jakarta ramah lansia, but it sounds like something impossible. Kita lagi siapin bus lagi mau beli nanti lansia itu kasih free. Tapi bukan Untuk itu ekonomi saja yang Pak, rendah ya, itu masuk taman-taman lansia. naik ke Enggak, kita nggak mau kasih di busway, kita lagi mau siapin yang bawah, yang lower deck. ya yang Lower at least deck. yang sedang, at least Jadi kita pakai lower deck, tingkat tapi untuk orang bawah, orang bawah di bawah. Kita mungkin akhir tahun atau tahun depan udah uji coba Monas sampai Blok M bolak-balik gratis 10 menit. Excellent. Tiap 10 menit satu bus. Luar negeri itu gratis tuh. Nah, Seniors. kita bikin, enggak ini malah free. Mau baby sampai sini free. Oke. Itu betul-betul kayak hip hop ya kayak di Hop luar and negeri off. kayak hop Ya, and hop apa and itu. off. Ya, ya. Di kalau di tempat itu kan ada blue cat, red cat, Iya. yellow cat. Yellow Cat dan lain lokasi. Nanti kalau ketemu gitu kan. Kita Satu mau bikin. taman lansia sudah ada, tapi di Kebayoran, Iya. di Jalan Barito. Tapi itu kan untuk yang tinggal di situ. Sebetulnya kalau di situ mereka bisa jalan-jalan, bisa senam. Nah kita mau dorong orang itu untuk yang terutama yang miskin ya, kalau orang kaya Ya, sih nggak memang kita masalah. memikirkan yang Makanya kita pikir, kita makan kemarin kita pengen suruh dia naik bus gratis. Kita ada ketemu kasus ada orang miskin, 80 juga umurnya, cowok nih, masih sehat. Ternyata dia tinggal di rumah yang sangat kecil, berapa meter persegi, saya bilang 18 meter persegi. Tapi
belasan sampai ke ponakan semua tinggal situ. Jadi kita bisa bayangkan kalau siang panas nggak bisa tidur, malam kebanyakan orang juga nggak bisa tidur. Nah kalau dia bisa tidur di bus itu kan bagus juga. Siang itu. Iya. Ada ke taman gitu kan sesuatu kita lagi berpikir seperti itu. Taman yang penting. Taman kan sekarang gini bu, mau beli tanah, bikin rumahnya susah. Nah kita bertahap, kita kan mau lakukan kejar itu semua. Nah salah satu ya. Ada satu lagi Pak, karena saya memang menangani lansia miskin. Dulu banyak MCK. Iya. Sekarang sepertinya kok sudah. Dan ada juga tetapi licin or whatever yang bahaya sekali buat lansia. Nah ini mungkin bagaimana supaya memang khususnya di yang kumuh-kumuh atau apa ada lagi tapi age friendly, maksudnya Sekarang itu sedikit masalah gitu. Saya ngomong jujur. Kawasan kumuh kita sudah tetapkan mau anggarkan 100 lokasi, kita mau bedah kampung habis. Termasuk toilet semua yang bagus. Hampir boleh dikatakan 80% kawasan kumuh itu ilegal semua. Iya semua. that's true. Itu masalah. Nah sekarang sama juga soal air, MCK, rumah ilegal petak-petak. Dia bikin MCK, ada bos MCK naik Mercedes-Benz Sport 2 pintu. Dia manfaatkan air pam yang hanya 1.050. Dia jualin listrik, disambungin PLN, disewain kos 1-2 titik. Kabel kecil, hitam merah doang, dicolok-colok kebakaran. Kalau kemarin mau masuk, nggak bisa masuk. Masalahnya apa? Masalahnya sempit. Soal sampah gimana? Plastik. Ya masih Sejauh ini oke. Sejauh ini oke dan nanti bersihnya juga akan ada lagi, kita ada Nemo Unilever Pak, gitu untuk bersihin stasiun. Lalu ada promosi. Bersihnya ya. Iya. Unilever udah lama sama kita, Mbak. Yang Jakarta Green and Green itu Unilever semua. Berarti terus jalan keluarnya bagaimana mengatasi itu Yang lansia. ya. Kita sudah Karena mereka katanya sudah puluhan tahun dulu jadi ceritanya waktu mereka datang ke Jakarta masih muda, nelayan dan sebagainya, tanah belum diatur kan, akhirnya mereka sudah tinggal puluhan tahun yang mereka menganggap ya dia tahu itu tanah Jadi langkah pemerintah. kita habisin kawasan kumuh. Nah, Mereka kita kemanakan? pindahkan ke rumah susun yang sisi rel. Nah lantai bawahnya berlansia Pak. Ya, mau nggak mau kita memang kalau sisi rel kita juga ada yang pakai lift. Ini yang kita lagi uji coba. Nanti di Pasar Rumput sama Pasar Minggu pakai lift. Nah sekarang itu memang sedikit persoalan. Kita ada siapkan semua rusun kita itu ada colok liftnya. Sekarang kalau dia bilang yang muda di atas, muda juga bisa sakit, muda juga bisa tua. Ya. Ya, sama juga kan. Ya kalau ada lift no problem. Nah, yang penting ada Biasanya klinik tangga. kalau dia sakit, kita ingin nanti ke depan tuh satu dokter ngurusin 3.000 orang. Nanti dengan sistem rumah susun itu kita kontrolnya gampang. Kita udah uji coba di Marunda. Nah, kita betul-betul kalau yang kerja di situ, tinggal di situ, kita lagi plot 400 hektar ini Pak Gubernur minta. Kita akan bangun 1.000 blok malah dari 500 blok. Jadi 1.000 blok itu ada 100.000 unit. Kalau kita mau pindahkan orang kerja situ seperti itu. Paling tinggi berapa lantai Pak? 5 lantai. Kalau berlift nggak ada. maksudnya memang lebih, maksud saya Kalau ada yang lift 20 lantai lebih. lebih environmental friendly sebenarnya untuk bangunan yang lebih rendah daripada yang tinggi, karena dari sisi air, dari sisi kita kan Ya, rentan gempa, 5 lantai itu yang paling paling oke maksimal. lah ya. Rentan gempa juga kan Pak, jadi tetapnya. Ya, kalau teknologi bagus sih oke. Kayak di kantor waktu gempa Jakarta tuh lantai 28. Iya. Di Kuningan udah ngayun begini. Betul-betul naik ngayun. Iya. Saya pikir, waduh, kau apa tapi hebat tuh konstruksinya. Saya pikir saya turun pada lari kan, lari juga ambruk mati juga di tangan. Iya aja. Saya mendingan diam masih liatin gitu kan. Masuk ke kolong meja, kaca lagi mejanya. Ya kalau udah gitu mah, tapi ya saya pikir Mesti diambil. yang penting gini, kita udah kasih kok kayak kulkas, TV, supaya kulkas itu apa bukan mewah, supaya ada sisa sayur dia bersimpan. Nggak usah ke pasar terus, TV hiburan, spring bed. Kalau kapuk kan dia nggak boleh jemur, pok-pok pukulan nggak lucu gitu, itu lebih bersih. Terus ada tabung gas.
kita udah lakukan 5 ronde. Nanti yang di Rio kita pindahkan juga sama. Tetap aja orang nggak mau pindah. Dia minta bayar 3 juta, bilang saya melanggar hamburger saya bilang. Padahal mereka yang numpang sama ini. Apa yang saya langgar saya bilang, sebel gitu. Itu excuses aja Pak. Ya kurang kerja, ya ribut aja. Terus lapor ke PBB, datang orang dari Komnas PBB ke sini. Itu lewat itu Pak. Saya semprot aja udah. Kesel saya. Memperbaiki kok malah disuruh. Dilaporin. Datang dari PBB, gila nggak? Nah, kita di aktivis kita ini banyak yang ngaco. Ya karena based on ego. Kurang ajar ya. Based on Saya tanya sama dia. Kalau saya buat ini Bu, saya bilang, ini tanah saya, uang saya, terus saya buat rumah bayar pajak, saya bikin rumah. Saya minta izin 2 lantai, itu saya nyolong 3 lantai, dibongkar pemerintah. Saya boleh nggak tutup? Tidak bisa. Nah, sekarang saya buat rumah saya di tanah ibu. Dari Brasil itu orang PBB, di tanah ibu. Ibu mau ngusir saya lebih galak. Terus, waktu maksud saya pergi, saya suruh ganti rugi. Nggak ada, saya bilang melanggar HAM. Harusnya yang ini lebih melanggar HAM dong, kan punya saya semua. Kenapa nggak ada langgaran? Karena ada aturan negara ini saya bilang. Terus dia sih pindahkan rumah lebih layak. Dia nggak mau pindah bisa ganti semeter 3 juta. HAM mana yang saya langgar? Kenapa ibu nggak bilang saya langgar HAM ibu? Langsung dia diam. Nah saya datang bukan kali itu, saya mau tanya berapa banyak rumah susun kamu siapkan. Kamu datang atas nama HAM. Dikira orang luar negeri belagu-belagu kesempatan. Gila aja orang. Emang harus lawan. ya not enough evidence-nya, tapi lebih terhasut sama. Kalau kayak saya gitu, mudah-mudahan nggak kena. Marah terus nggak kena. Ya. Tapi Pak Ahok Bahaya stroke. Pak Ahok marah dan sebagainya kan, you're fighting for something good, dan engaging brain terus tuh malah bikin sehat. Asal nggak stres. Pak Ahok kan nggak stres setelah marahin dia kan? Maksudnya nggak merasa feeling guilty. Wajar, stres nggak saya? Sebulan kesini. Tambah sehat ya. Di sini nggak perlu belajar otak, cuma belajar otot. Otot jantung, otot tangan. Karena ribut perlu. Otak nggak usah. Nggak perlu. Bayar kasih saran lebih pintar dari kita kan. Jadi cuma butuh otot aja. Okay. So mimpi oke. Next saya lupa share, Pak SBY itu dikirimin surat dari Alzheimer Disease International sama David Cameron. Jadi SBY dan David Cameron itu adalah 2 pimpinan untuk post MDG. Post MDG intinya adalah please make a dementia national plan di Indonesia. Jadi tidak ada peraturan pemerintahnya, belum ada. Respon Pak SBY apa? Tidak dijawab karena lagi krisis demokrat pas bulan itu di. Pada saat ini dikirim, Jadi dia lagi di depan Ka'bah kayaknya lagi berdoa yang demokrat itu. Sementara David Cameron langsung bergerak. So kalau nggak tahu nih Pak Ahok, menurut Pak Bapak, saya sih mikir logis aja karena masa pemerintahannya sebentar lagi selesai. Ini bisa menjadikan sesuatu yang it's a nice achievement. Terus kenapa pakai ungu? Karena it's a simbol dunia Alzheimer. Simbol duka cita. Oh, bukan. Duka cita no. Cakra, warna cakra ungu itu spirituality, wisdom. Ini pasti apa palsu ya? Palsu. Palsu. Well, ungu is a global. Pasti dia. It's a global color Pak. Jadi seluruh dunia sekitar 100 negara melakukan kegiatan ini. Tanggal 21-nya ada konser. Pak Ahok ada di Jakarta nggak? Itu ada A Journey of Caring concert. September nih. September. Ya, piano. Andi Rianto, Henry Maleholo, Zahra, Aningka Tamsi. Basically apa yang kita share ini akan dikemas lewat like an Oscar afternoon Journey of Caring. Storiesnya akan dikemas lewat lagu dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Ahok atau Pak Gubernur bisa datang. Gedung Energi Suhanamo hari Sabtu. Ya enggak kan? Hari-hari ini lihat burung kan kalau Pak Ahok tapi hari-hari weekendnya. Enggak, ini kalau jam segini hari hadirin kawinan-kawinan. Loh, itu justru in between sebelum kekawinan Pak. Ya hari-hari kawinan.
So next stepnya kalau dari Intia didukung, dan next stepnya untuk kirim surat aja ya Pak. Ya, saya mesti geser dong, ada rapat aja. Oke, thank you so much. Lu foto Jadi, dulu sama dong Pak. sedikit Pak, mungkin kalau kami perlu nama sama kontak person untuk Saya mengingatkan, nama handphone itu. mengingatkan hari Selasa, ya Pak Bernard ya. Ini ketemu tadi ini namanya Pak saya Oh, kasih iya. ini ya Indonesia. Itu udah. Udah ya, sorry. Karena kan kita undang rapat Hari Selasa. Selasa kita rapat di dinas. Masa ya? Iya. Jam berapa Pak? jam 9. Jam 9. Ini swasta tapi undangannya semua ya. Kita juga ada panti lansia ya. Ada Tapi yang kita tujuannya adalah lansia jangan dibantu dan stay in their own environment, community. Oh, tidak tinggal di panti ya. Tidak. Jam 6 pagi itu udah banyak yang dance, yang lansia. Iya. Iya. Ada senam lansia juga. Ini kan Lansia suka dansa. Termasuk saya juga sudah lansia. Saya kirim ke Pak Jokowi. Ya, langsung aja nih, si Pak Jokowi aja. Oke. Foto dulu ya. Iya, mau foto bareng? Yuk. Salaman dulu Pak. Itu tempat kerja beliau 10 tahun. Sekarang di mau ruangannya. Ya, langsung. Ya, ini. Oh, maksudnya. Boleh minta